Di video kali ini kita akan membuat CSS agar tampilan aplikasi ini jadi lebih menarik ya. Kalau kemarin kita baru menyelesaikan script-nya saja, tapi belum ke CSS. Jadi kita akan tambahkan script CSS. Nah, di modul itu sudah saya bikin script CSS-nya, dibagi dan menjadi saya sertakan keterangannya. Ini adalah CSS, kemudian ini CSS class public yang digunakan untuk either class Blender. Nah, ini cukup banyak. Tapi sebelum itu kita bikin dulu folder bernama CSS, lalu nanti disimpan di dalam folder CRUD yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kita buat di sini, di folder CRUD, kita buat folder bernama CSS. Nah, nanti di dalam folder CSS ini akan disimpan file CSS-nya. Oke, kita buat dulu script-nya. Nanti kita save dengan nama style.css. Biar mempersingkat waktu, saya akan coba copy paste saja dari yang sudah ada. Sampai sini. Saya copy, bikin project baru. Kita save. Kita simpan di dalam folder CSS, kemudian kita kasih nama style.css. Kita save. Nah, di script ini sudah saya sertakan bagian-bagian elemen yang akan digunakan. Misalkan di sini ini untuk tag body, kemudian ini untuk tag nav, kemudian untuk tag li dan tag a, dan seterusnya. Oke, ini sudah kita buatkan CSS-nya. Lalu selanjutnya adalah karena di sini itu kita memakai tipe style dari eksternal CSS, jadi otomatis kita harus panggil di dalam script-nya. Nah, cara untuk memanggilnya adalah kita buka kembali script index yang tadi kita buat, yang di video sebelumnya kita buat. Nah, di sini kita tambahkan script pemanggilan CSS di bawah title. Nah, di sini kita tambahkan script link rel. Nah, di sini itunya style sheet. Kemudian tipenya yaitu tag CSS dengan wrap-nya. Nah, ini lokasi di mana kita menyimpan file CSS-nya. Kalau di sini kan kita bikin folder dulu ya. Nah, maka nanti kita panggil dulu foldernya, baru kita panggil filenya. Panggil nama filenya. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah dipanggil script CSS-nya, lalu coba kita eksekusi di browser, apakah yang terjadi. Oke, nah, ini sudah lumayan rapih ya, karena ini sudah
ditambahkan CSS pada aplikasinya. Nah, ini kita hapus saja koneksi database berhasilnya di bagian koneksi. Nah, di bagian ini kita tutup saja. Oke. Nah, di sini tabelnya kosong karena memang waktu kita bikin tabel tidak disertakan input data ya. Nanti kita input data melalui fasilitas input data ini. Nah, nanti tampilan ini bisa dirubah nanti sama teman-teman, mau dikreasikan semenarik mungkin ya, biar lebih bagus saja tampilannya. Oke, nah di sini masih kosong yang bagian aside dan footer, itu nanti silahkan saja ditambahkan itu di bagian index. Itu di bawahnya ada aside. Yang bagian ini belum kita tambahkan misalkan jadi H2 kan jumlah data. Nah, nanti ini akan digunakan untuk menampilkan beberapa jumlah data yang ada di tabel ya. Data sebanyak ini kita tambahkan script PHP, kemudian echo, kemudian di sini MySQL. Nah, ini untuk menghitung berapa baris yang ada di tabel, data yang ada di tabel. Lupa kita tutup orang. Nah, yang untuk di bagian footer di sini kita tambahkan catatan kaki untuk nama sendiri, kemudian npm, kemudian tambahkan juga date years. Seperti ini. Jadi nanti datanya akan muncul berapa banyak data. Oke, ini sudah selesai tampilannya dan beserta tampilan lainnya. Nah, ini nanti bisa dirubah sama teman-teman, baik dari tampilan, warna, maupun tulisan, tata letak juga boleh. Itu semuanya ada di CSS kalau memang dirubah CSS-nya. Nah, misalkan di sini di bagian header ini, di sini ada kelas banner. Berarti cari saja di sini kelas banner. Nah, ini. Saya menggunakan background color dengan kode warna 11233B dengan tulisan berwarna putih ya, white, dan paddingnya 10 pixel. Nah, ini sudah saya cantumkan bagian-bagiannya. Ini untuk tag, ini untuk kelas, untuk tag section, kemudian untuk tag artikel, tag main, tag aside, tag footer, dan pom juga bisa kita rubah ukurannya jadi berapa pixel lebarnya. Nanti ini juga akan boleh ditambahkan, boleh dikurangi. Ini juga untuk style search udah saya kasih keterangannya. Nah, itu saja mungkin untuk dari tampilan CSS dan beserta penambahan dan pemanggilannya. Di video selanjutnya kita akan coba menjalankan fasilitas fungsi yang ada di aplikasi ini. Kita akan mulai dari input data. Terima kasih, semoga bermanfaat.